Halo Sobat Traders, mari kita mulai acara live trading kita kali ini. Nah, Sobat Traders, jika Sobat Traders memiliki pertanyaan apa yang akan kita tradingkan, Sobat Trader bisa menuliskannya di kolom komen. Pak Burhan Hamid, selamat datang Pak Dedi. Selamat datang Pak Gusti Putu Gemu. Selamat datang juga Pak Eko, udah ya, Pak Eko Mugiono. Selamat datang juga Pak Haryanto. Pak Fernando. Ya, malam, Pak. Mantap Pak Haryanto. Sudah ada Pak Caca Handika juga, Pak Lindu. Oh ya Pak Caca. Pak Hasbi Abdillah, Pak Heru Prasetyo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Pak Caca Handika artis ya, Pak Caca Handika artis. Joget dulu Pak. Oke, kita mulai aja Pak Lindu atau bagaimana nih Pak Lindu? Sudah pukul 20:01. Oke. Saya sabar. opening dulu boleh ya? Oh boleh. Udah nggak sabar aja nih. Udah mau langsung entry buy atau sell aja ya Pak, supaya Iya. cuan. Silakan. Oke, baik. Selamat malam semua Sobat Trader. Selamat bergabung di dalam live trading di Forex Simpro Community. Selamat bergabung bagi semua peserta live trading yang mungkin baru pertama kali join di dalam acara live trading Forex Simpro, ataupun ada juga Sobat Traders yang sudah beberapa kali mengikuti acara live trading Forex Simpro. Kami mengucapkan selamat bergabung. Terima kasih untuk kesempatan dan kehadiran Sobat Traders pada malam hari ini. Malam hari ini, seperti yang sudah diketahui, kita akan ditemani oleh Pak Lindu dari analis Java Global Future. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Salam profit malam hari ini ya, Pak. Salam, cuan. Oke, jadi Sobat Traders, kita akan langsung malam hari ini lihat peluang-peluang untuk kita bisa langsung entry pada malam hari ini ya. Ataupun kalau Sobat Traders nanti mau request ya, kalau mungkin ada Sobat Traders yang posisi malam hari ini yang masih gantung, atau Sobat Traders mau trading malam hari ini, nanti bisa langsung ditanyakan oleh Pak Swendi kira-kira mata uang apa yang berpeluang bisa dapetin cuan malam hari ini juga. Bisa langsung WD, Pak. Kalau di Java WD-nya 24 jam. Oke. Pak Lindu, Bu. Pak Lindu. Iya, Pak Lindu. Oke, Pak Lindu. Ya, kita langsung mulai aja untuk live trading Forex Simpro kita malam hari ini ya, Pak. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam, ya. Kita mau trading ini dengan metode Stodax ya. Memang metode Stodax ini lebih bagus dipakai di ini ya, pasar Amerika. Karena kalau di Eropa totalnya kena di pasar Amerika bisa balik ya, bisa juga sih ambil untungnya cut sebelum ke pasar Amerika. Nah, kita coba share screen dulu saya ya. Saya share screen. Oke, bisa kelihatankah? Bisa kelihatan ya? Iya, Pak, sudah kelihatan. Oke. Nah, yang mana dulu ya? Kita lihat yang ini GBP ya. Ini kan Stodak ini dengan stokastik dan ADX ya. Ini untuk melihat trennya. Kalau di sini dilihat trennya berdasarkan ADX ini, memang masih kuat turun ya.
di sini moving average juga ya. Cuma di tren turun ini dalam beberapa hari ya, ini memungkinkan untuk koreksi ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya buat batasnya dulu ya, kira-kira kalau koreksi kemana, kalau ke sini ya itu kan udah tercapai sebenarnya ya. Nah, tinggal apakah dia bisa untuk koreksi ke sini. Nih, ke moving average ini ya. Nanti kalau saya ambil posisi Bapak dan Ibu sekalian ya bisa ambil, ikut ambil atau enggak juga bebas ya. Enggak ada kewajiban untuk mengikuti, tapi kalau memang mau ngikut boleh gitu ya. Nah, ini jadi perkiraan koreksi itu di 1,3863 ya sampai 3898. Nah, kita coba lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 ternyata stokastik ya menunjukkan naik dan ADX juga menunjukkan perubahan ya. Ini min DI ini di atas menunjukkan tren turun ya. Dia ada di atas, makanya dia turun terus. Tapi ketika ini bengkok sama seperti ini menunjukkan trennya melemah. Nah, kalau ini kan sebelumnya belum ketemu ya, belum ada indikasi untuk berpotongan. Sedangkan di sini ada indikasi untuk berpotongan. Nah, jika yang plus DI-nya ini naik di atas gitu ya, di atas ini, yang merah ini jadinya di bawah, nah ada kemungkinan memang bahkan nembus ini, itu bisa naik ke sini, 3698. Ya, ini 3663 ya, berarti kita bisa aja nanti untuk buy stop gitu ya, ke 1,36 buy stop di 1,3670 ke arah 1,3690 ya. Tapi kita lihat dulu H1, kalau H4D1 kan untuk menunjukkan trennya gitu. H1 bagaimana? Nah, H1 dan stokastik ini udah menunjukkan memang naik ya, tapi memang terbatas di sini. Ini jadi resisten kuat nih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukkan, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah lihat video saya mengenai PR support dan resisten. Ini hanya untuk menunjukkan support dan resisten idealnya di mana gitu ya. Nanti Bapak bisa lihat video saya lagi. Cari aja di channel YouTube ya. Bapak bisa cari di channel YouTube Forex Simpro ya, terus cari PR. Boleh unmute dulu Pak Indu. Suaranya Pak, ya. Kenapa? Udah keluar. Tadi sempat nggak kedengeran suara Bapak. Udah. Iya, tadi ke mute nggak tahu kenapa. Oke, sekarang udah kedengeran ya. Nah, Pak. ini kita coba lihat support dan resisten idealnya ya. Bisa bagaimana mendownloadnya supaya bisa ada di sini, itu nanti bisa lihat di channel YouTube Forex Simpro, cari aja PR support and resistance. Saya coba masukkan ini. Nah, ternyata saya masukkan ini tertahan di sini, ya. Dan prediksi bukan prediksinya dia akan ke sini, bukan. Tapi maksudnya kalau naik ini jadi resisten idealnya, ya. Kita lihat. Nah, support yang jauhnya di sini. Itu berdasarkan PR support and resistance. Nah, kita sebenarnya tinggal nunggu ini.
tapi kalau kita nggak mau nunggu, ya pending order bisa aja. Kita lihat dulu M30. Nah, M30 ini ada potensi memang bisa kuat, apalagi ADX ini udah menunjukkan arah naik. Ya, jadi kita mulai sebentar. Ini di 1.3663 berarti coba 1.3670. New order. Satu buy stop pending order. Ya bisa 0,1 bisa terserah. Asal ingat aja tahanan modalnya ya. Ini taking profit di 1 poin, masuk dulu price-nya. 3670. Wah, ini kurang ya. Karena posisinya sekarang ada di 1 poin 3672 berarti. Oh, ininya buy limit, sorry. Buy stop ya. Buy stop 1.3673. Kalau nggak bisa, kita ini aja ya. Langsung aja. Sorry. Nah, langsung. Arahnya ke 1.3690 ya. Nah, stop loss-nya di 1 poin berapa ini? Di bawah ini ya, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat dulu. Ini 3625 berarti 3620. Nah, jadi kita sudah ambil GBP USD ya. Dilihat dari H4, arah pergerakan akan naik ini juga. Di M30 ini akan terbuka prediksinya, sempat koreksi di sini. Ya, M15 sudah kebuka, ADX juga ini sudah naik. Ya, kita prediksi bahwa akan tercapai ke arah ya 1.3698. Ya, tapi kita ambil taking profit-nya di 1.3690 ya. Kira-kira ada yang ditanyakan mungkin dari GBP ini? Ada yang mungkin ada yang ngambil juga posisi. Kira-kira setelah GBP USD ini mungkin ada permintaan kira-kira untuk menganalisa yang mana? Pak, boleh tolong buat di kolom chat ada, Pak? Di kolom chat, Pak. Tadi saya sempat lihat, tadi saya pakai handphone. Oke. Boleh buka kolom chat, Pak? GBP AUD, sebentar saya lihat dulu. Oke, dari Pak Bernardus Rudi, GUH4, Twister bottom dan divergent Pak, boleh execute sekarang. Oh udah ya, tadi ya, udah execute. Nah, terus GBP AUD, ya.
GBP AUD sebelum kita masuk ke gold ya, ini ada dari GBP AUD Pak Henry. Oke, kita lihat GBP AUD. Bentar. Ini nggak mau apa? Nggak mau yang pakai USD kali ya, menghindari ya. GBP AUD sekarang ya. Kita cari dulu GBP AUD. Show all dulu sebentar. Ya, ini dia. GBP AUD. Oke. Kita masukkan stodak. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat dulu daily-nya. Nah, daily ini dari tren turun ini menunjukkan kenaikan ya, ada perubahan di sini. Ya, kita pasang ini dulu garis horizontal di Bollinger Tengah. Kira-kira targetnya di sini, ya. Nah, kalau balik lagi berarti di sini, ya. Jadi bergerak di area sini nih untuk hari ini. Oke. Kalaupun turun, kemungkinannya di sini. Ya. Nah, kita coba lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 berarti kita naikin ini, batas yang ini di sini. Ya. Nah, ini sedang menuju naik ke arah sini. Bollinger atas. Nah, dilihat dari ini, ADX juga naik. Stokastik ini mau jenuh, makanya dia sempat berhenti dulu nih di sini. Tapi kalau stokastik menunjukkan jenuh sekalipun, kalau ADX-nya masih menunjukkan kekuatan, ininya ADX-nya belum bengkok, ya ini masih naik nih. Ya, arahnya kemana? Arahnya ke sini. 1.8350. Oke, ini kan 1, 2, 3 sama, ya bisa aja dia koreksi. Koreksi kemana? Di sini 1.8240. Berarti ada kemungkinan koreksi, bisa buy limitnya di sini. Buy limit, bukan buy stop. Buy limit. Ya. Kita lihat H1. H1-nya juga mau naik, tapi lagi tertahan. Kita lihat M30. Nah, M30 juga ini menunjukkan memang masih mau naik. Tapi kita akan coba dulu memakai PR support and resistance dulu ya, untuk tahu. Nah, ternyata ketahuan nih. Dengan bantuan PR support and resistance, dia agak tertahan dulu di sini. Ya, agak tertahan. Bentar. Sehingga apa? Sehingga dia kemungkinan akan koreksi ke daerah sini. Bisa jadi seperti itu. Atau koreksinya ke sini. Ya. Kita bisa aja buy limit sebentar ya. Kita lihat dulu. M15. Oke. Nah, sobat trader, kita akan ambil di sini GBP AUD. Kita lihat lagi untuk yakinnya. Nah, berarti persis di sini ya. Jadi kita bisa ambil buy limit di satu, bisa Bapak Ibu sekalian, bisa di 1.8240
atau 1,8255. Nah, terserah Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan coba ambil di 1,82, tengahnya 8250 saja, ya. Jadi saya ambil buy limit. $1,8250. Taking profit-nya ya di sini berapa ini? 1,8310. Ya, berarti 50 poin. 8310. Oh, 60 poin malah. 8310. Ya, saya ambil 50 poin aja deh, 8300. Stop loss-nya ya kira-kira di sini. 8208. Ya, berarti 8200 aja. Oke, kita ambil. Ya. Jadi ada GBP Aussie di sini, ini pending order. Ambil agak di bawah seperti itu. Ya. Terus kita lihat lagi. Ada pertanyaan lagi nggak mungkin ya? Oh, gold. Oke. USD CHF dulu mungkin, Pak. USD CHF ya. Ada yang nanya. Oh iya, ada yang nanya USD CHF. Oke. Nah, ini GBP Aussie jadinya nggak ambil langsung ya, tapi ambil pending order di sini. Oke. Nah, untuk USD CHF. Nah, ini USD CHF. Pak Frederick sebentar. USD CHF kita ambil dulu Methodist Stodax. Ini naik ya, cuma kuat nggak ya naiknya ya? Tunggu ya. Oh, secara tren dia turun, ternyata naiknya hanya koreksi. Kita lihat dulu di H4. Tapi di H4 ini masih mau lanjut ya naiknya ya, masih kuat untuk naik. Berarti kalau misalnya masih naik, kalau lewatin ini, kita berarti bisa buy stop ini. Ini prediksinya bisa ke arah sini. Ya. Nah, kalau turun lagi paling nggak di sini sejajar. Oke. Kita lihat di H4 masih arah naik. Jadi kalau kuat lewatin ini bisa ke arah lebih rendahnya saja ya, ke arah sini. Oke. Kita lihat di H1. H1 ini memang lagi kuat naik ya, cuma di stokastik ini agak nahan. Sehingga ada kemungkinan ya naiknya ini nggak bisa jadi nggak langsung naik ya. Masih agak ketahan. Kita lihat di M30. Nah, di M30 ini kan ada 1, 2, 3 ini ketahan karena ini udah agak jenuh. Nah, kalau kayak begini ada tanda-tanda bahwa bisa dia terjadi koreksi turun dulu atau memang terus dia berusaha nembus akhirnya ketembus juga gitu ya. Nah, kita coba minta bantuan PR support resisten di sini. Oh, benar. Berarti dia lagi ketahan nih. Bisa kelihatan di sini kalau di M15 nggak kelihatan. Di M30 ya, ini kelihatan muncul di sini ya, resistennya. Supportnya di sini ya.
Jadi kita bisa agak turunin di sini. Nah, ada kemungkinan kita lihat dulu ya, H1 maupun H4. Nah, ini support paling bawah, tapi ini kan prediksinya naik, cuma tertahan, berarti kemungkinan ke sini. Di 0.9110 kita cek di time frame H1. Time frame H1 berdasarkan ini di sini, ya, sesuai dengan posisi terendah ini. Nah, jadi antara 0.9103 sampai 9110 kita bisa buy limit di situ, ya. Karena kalau misalnya jual juga ya, ini dari 9133 ke 9110 itu 20 poin, jaraknya kalau kita mau ambil separuhnya agak riskan gitu ya. Jadi kita ambil aja buy limit. Kita ambil buy limit F9, FN9. Oke. Buy limit di 0.9103 ke 10, 9105 aja ya. Atau 9108 juga bisa. 9108. Taking profit-nya di sini yang 9135 atau 9172. 9135. Kalau 9135 berarti sekitar 25, 27 ya. Stop loss-nya kalau di sini, sorry, di sini yang merah ini 9083, 9080 coba. Berarti 28 ya, sesuai lah. Ini kalau 9135 masih kuat nembus, masih bisa ke ini ya, 70 ini ya. Karena kan targetnya nih ke sini nih, 9178. Ya. Nah, kita place aja. Oke, USD CHF kita pending order di sini ya, 91 sekitar 9108. Arahnya ke sini 9135, bahkan bisa ke sini 9170 ya. Nah, kalau ternyata dia nanti kuat langsung lewatin 9140, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ambil aja. Bisa ambil posisi baik. Maksudnya kalau nanti acara ini sudah selesai, saya kasih clue-nya kalau ternyata dia nggak sampai ke sini pending ordernya, ya, terus nanti akhirnya tembus 9140, Bapak dan Ibu sekalian bisa ngambil, bisa taking profit-nya 9160, 9170, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu nanti USD CHF. Nah, sekarang mengenai gold ya. Sebelum gold, Ausi dulu Pak, boleh? Ada lagi ya? Jadi gold terakhir Pak. Jadi kalau gold ini mata uang favorit. Jadi yang mata uang favorit terakhir aja. Ya, ini kita harapkan nggak langsung terobos ya. Karena kalau langsung terobos sayang banget nih. Ya. Ini memang arah trennya ini untuk naik, cuma karena sempat ketahan gitu ya. Mudah-mudahan turunnya itu dapat ya ke buy limit ya, USD CHF. Kalau tadi apa, Aussie USD ya?
Iya, Aussie betul USD Aussie. ini sih cenderung ini ya turun tapi udah mau deket targetnya ya. Tadi siang saya juga terus ngamatin Aussie USD ini ya. Aussie USD ini turun ya, kita lihat di sini. Batasnya di sini ya. Kalau dilihat dari sini ini memang cenderung turun, ini udah bersilangan. Ya daily-nya ini stokastik juga turun. Nah, kalau H4 juga turun tapi di sini memang jenuh. Mulai stokastik tapi masih turun ini. Masih menunjukkan turun. Kalau H1, nah ini H1 ini menunjukkan ya memang arahnya mau lanjutkan turun gitu dari penurunannya lemah ya kelihatan sideways sini, tapi tanda-tandanya mau kembali untuk melemah, mau meneruskan pelemahannya ya. Karena apa? Ini ADX-nya udah jadi datar, bisa aja dia naik kembali gitu loh. Sementara ini min day-nya aja udah naik ya. Jadi ini ada peluang untuk lanjut turun. Kita lihat aja M30-nya. Cuma kalau udah sempat sideways ini kan ada peluang dia untuk apa namanya terkoreksi terlebih dahulu, ya. Secara tren ini juga M30 masih turun, ya. Apalagi D1 ini menunjukkan perubahan dari naik menuju turun, ya. Ya kita lihat saja kira-kira ada yang nahan nggak ya di PR support and resistance. Nah, ini dia. Jadi sebelum sampai ke batas ini ada yang nahan nih. Ya, yang merah ini. PR support resistance. Pantes aja dia ketahan. Ya. Nah, terus kita lihat M30. Bolak-balik masih sulit untuk turun. Jadi kemungkinan koreksinya kemana sih sebenarnya? Untuk Aussie USD untuk saat ini terlihat masih akan konsolidasi, ya. Konsolidasinya antara ini, antara 0,7450, 7470, ya, untuk saat ini. Nah, kalau dilihat ini kan berdasarkan H4 dan D1-nya memang masih turun. Kita bisa begini aja. Ini kita lihat kembali posisinya. Kalau memang misalnya masih mau nanti untuk sell, ini bisa sell-nya di sebentar. Coba kita lihat kalau kita sell-nya di sini. Ya, kita lihat di H4-nya. Di bawahnya ini ya, biar support and resistance, bisa juga di sini. Ya, kalau kita lihat di daily, nah ini ada batasnya kira-kira di sini. Di 7511. Kira-kira pasti nggak sih untuk turun gitu ya? Ya, saya nggak ngomong pasti, tapi kalau dilihat dari stokastik yang sedang turun di daily, ya, dan ini sudah bersilangan, memang dia akan turun. Cuma tadi sudah kita lihat akan terkoreksi dulu naik. Nah, saya nggak pending order di sini di bagian ini. Ini kan saya bilang konsolidasi antara 0,74 7450 sampai 7470 ya.
saya nggak akan ngambil sell limit di sini karena kalau biasanya konsolidasi ini bisa aja nanti malah terkoreksi sampai ke 7510 ya. Lumayan 40 poin. Jadi mendingan sekalipun saya sell, saya akan sell di yang lebih jauh di sini ya. 7510. Saya sell di 0 poin, sorry. Pending ordernya sell limit ya 0,7510. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. 7510 ke arah 7450. Berarti 60 poin. Ininya berarti 7570. Kalau di sini kan 7540 ya. Kalau kita ngambil 7510, di sini kalau misalnya masih terus naik 7540 gitu. Nah, ini kan ngambil 7570 stop loss-nya, jauh sekali kan. Atau juga mau misalnya ngambil stop loss-nya 7550 atau 7560 nggak apa-apa. Nih misalnya saya ambil 7560. Itu masih jauh dari 7540. Jadi stop loss-nya lebih kecil dari taking profit. Saya ambil Aussie-nya. Jadi pending order-nya agak jauh Aussie. Di sini 7510. Oke. Ya. Pak Lindu, sebetulnya ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, tapi sebelum Bapak jawab untuk pertanyaan di kolom chat dan terakhir untuk trading mata uang gold, mungkin saya ingatkan untuk peserta atau sobat traders yang join pada malam hari ini, kita minta informasi untuk nama lengkap sobat traders bagi ID Zoom Vivo 1920, ID Zoom Win, dan juga Tegal Mengaji, Samsung Galaxy S7, dan juga ada ID Zoom 1X KCU sekian-sekian. Jadi Sobat Traders, bagi nama-nama yang tadi saya sebutkan, minta tolong untuk Sobat Traders dapat menginformasikan kepada kami di kolom komentar untuk nama lengkap Sobat Traders. Pak Lindu mungkin bisa langsung ke gold dulu ya. Oke, ini kita akan coba masuk di gold. Ya, ini goldnya lagi bisa dibilang lagi nggak menentu nih arahnya nih. Ya, buat informasi sih ya, kalau jangka panjang ya, gold hingga Desember atau Januari sih bisa masih meneruskan kenaikan ya prediksinya ya kalau dilihat. Mute. Nah, mute aja udah. Terus di home. Nah, udah. Itu Pak hitungnya masih masuk kan? Halo? Oh, ya. Oke. Kita lihat di sini kalau berdasarkan bulanan ini ada kecenderungan untuk naik hingga ke sini ya. Sebentar. Nah, ini berdasarkan monthly ya. Ini untuk tahu arah tren besarnya aja. Supportnya di 17, 13. Oke. Nah, berdasarkan weekly berarti lebih dekat lagi. Ini di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang daily ya. Ini maksudnya untuk tahu arah lebih dekatnya. Nah, jadi daily, weekly, monthly ini ternyata kisaran pergerakannya nih di sini dulu nih. Jadi sekitar bulan November ya, kebanyakan di sini nih pergerakannya. Bisa jadi catatan juga ya. Nah, tapi untuk hari ini terlihat ini kelihatan Satwe cuma cenderung turun ya setelah kemarin naik. Kita coba lihat di H4-nya. Nah, di H4 stokastik mulai turun, tapi ADX ini nggak kelihatan arah trennya.
Nah, biasanya kalau nggak kelihatan arah trennya, kita bisa lihat memang stokastik. Jadi saat ADX melemah, kita bisa lihat stokastik. Nah, di sini moving average-nya juga masih datar semuanya ya. Nempel, tapi ada kecenderungan untuk turun. Nah, kita lihat aja H1. Nah, H1 kita bisa lihat bahwa pergerakan hari ini konsolidasi di level 1786, 1788 ya, dengan 1795. Ya, pergerakannya di situ. Nah, kalau kayak begini ya, ini sebenarnya kurang bagus untuk trading. Kecuali kalau yang mau main scalping kecil-kecilan gitu ya, main di M15, M3, M5 kayak begitu ya. Cuma kan nggak terlalu saya sarankan ya. Ini harga masih bergerak di area 1788 sampai 1795 ya. Kalau misalnya kita main scalping lihat kayak begini di M5 buy gitu ya. Nanti sampai di sini ya. Kalau masih terus berarti arah 1795. Tapi kalau nggak terus 1793 udah kita cut kayak begitu ya. Bolak-balik buy sell. Ini kalau nggak salah nih Pak Haryanto atau Pak Aang juga suka begini nih kalau nggak salah nih. Ya, kalau nggak salah sih. Kalau mau main scalping ini antara 1788 sampai 1793 atau 1795. Bisa buy sell di situ. Karena ini posisinya padahal ini ya pasar Amerika ya. Tapi lagi nggak menentu, bisa jadi begini, bisa jadi selama beberapa hari ini pasar memang gold ya nggak terlalu bergerak signifikan karena menunggu NFP hari Jumat nanti ya, hari Jumat nanti ada NFP, non-farm employment. Juga Kamis ya, sebentar saya lihat dulu. Hari Kamisnya prediksinya sih ada ini ya. Bentar. Oke. Pak Harijanto tuh Pak Harijanto info hari ini gold range-nya sempit, jadi beliau belum ambil posisi gold dulu. Ya, memang nggak saya sarankan sih. Cuma kecuali orang yang memang suka misalnya buy sell kayak begitu ya. Scalping. Scalping. Jadi intinya sih hari Jumat ini nanti nunggu NFP ya, non-farm employment change, dan yang juga ditunggu sebenarnya kebijakan dari Bank Sentral Amerika, apakah akan mengadakan tapering gitu ya. Kalau diadakan tapering kira-kira kapan, kalau nggak ada juga ya itulah yang ditunggu gitu ya. Jadi saya akan lihat dulu untuk setiap harinya ya, daily. Jadi memang kisarannya hanya di sini. Nah, kabar baiknya kalau ternyata lewatin 1796 sampai 1797 itu bisa ke 1803 sampai 1805. Ini di berapa nih? Kita lihat aja dulu. Oh, bahkan sampai 1813 ya. Kalau lewatin 1797. Nah, tapi kalau lewatin ini 1788 ya, dia akan turun ke sini. Ke 1780. Nah, saya nggak kasih sinyal saat ini ya,
nggak kasih arah apa masuk pasarnya di mana ya, karena memang pasar hanya bergerak di sini aja. Saya kasih tahu aja di 1788, 1795 dan posisinya kayak begini ya. Ini bisa buat jantung dak-dikduk nih begini ya. Jadi lebih baik nunggu lewatin 1788 atau lewatin 1796 sampai 1797 baru nanti terlihat jelas arahnya lebih kemana. Jadi untuk gold lebih baik tahan diri dulu, wait and see gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu Sobat Traders yang ingin ditanyakan malam hari ini? Masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tapi sebetulnya ada pertanyaan sih Pak, kita kembali lagi nih Pak. Ada dari Pak Prasetyo. Untuk Aussie, apakah hari ini trennya turun Pak jika dilihat dari time frame D1, H4, H1, bukan di M5? Ya, kalau dilihat dari boleh? Oh. Pak Raymond, ADX kenapa di angka 5 Pak? Nah, 2 pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab Pak. Oke, kalau di daily ya, dan kalau di daily lah ya, ini bisa terlihat bahwa ini arahnya memang turun ya. Cuma dia harus hadapin ini dulu ya, ketahan di support 0.7430 sampai 0.7455. Ya, makanya saya sell-nya agak tinggi. Kelihat juga di PR support and resistance, memang dia kenapa kayaknya sideways karena memang ketahan ini. Jadi ada peluang dia hanya sampai sini 7470 terus turun. Tapi saya cari amannya, sell-nya di sini 7510. Karena takutnya kalau habis sideways begini, koreksinya bisa lebih, misalnya ke sini 7510 atau di sini 7495 atau 7500. Jadi saya cari aman di 7510 gitu. Kalau dilihat dari daily sih memang turun tapi lagi terhambat ini. Dan kalau biasanya terhambat ada koreksi dulu sehingga kita ambil amannya koreksi, ambil sell-nya di atas, jadi sell limit kayak begitu. Nah, untuk ADX kenapa yang ADX 5? Kalau misalnya di yang biasa itu kan dari metanya itu ADX 14 gitu ya, sebenarnya bebas mau pakai yang mana ya, bisa sesuai selera. Cuma kalau saya ambil biasanya 5 itu karena perhitungan saya kalau trading itu dalam seminggunya kan 5 hari trading ya, 5 hari kerja. Jadi saya ambil 5 kayak begitu. Oke. Ya. Baik, terima Jadi kasih seperti Pak itu. Windu. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya sebelum kita closing. 2 pertanyaan terakhir dari Pak Harijanto. Kalau pair yang berpasangan dengan JPY misalnya GJ, nanti Bapak bisa jawab. Juga dari Ibu Christina Lim, Pak kira-kira cara tahunya gimana Pak? Apakah hanya berdasarkan dari stokastik? Silakan Pak. Cara tahu apa ya? Ibu Christina kira-kira mungkin ini ya tren ya, cara mengetahui tren ya Bu Christina ya. Oh ya, jadi ini Bu, jadi kita nggak hanya bergantung pada tren benar. ya, kita nggak hanya bergantung untuk mengetahui tren ini dari stokastik, tapi dari ADX. Jadi stokastik akan menguatkan ADX. Contoh, ini min DI ya, merah ini. Kalau ADX-nya naik, ADX-nya ini akan menguatkan merah atau biru.
atau hijau. Contoh ini hijau yang di atas, ini naik, ya jadi tren naik. Tapi begitu melemah ADX-nya, ya, jadi lemah juga trennya. Nah ini merah yang di atas, dia naik, jadi dia menguatkan apa? Menguatkan ini, trennya ini. Ya, yang merah ini berarti kan tren turun. Ya, kalau warna sih bisa diubah-ubah ya, tapi kalau kita tunjuk kursornya, ini yang merah ini min DI. Jadi kalau min DI di atas plus DI, terus ADX-nya naik, itu berarti trennya turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika ini ADX menunjukkan turun dan stokastiknya juga turun, berarti dia semakin kuat turun. Nah, tapi ketika sampai di sini stokastik, ya, biasanya orang yang pakai stokastik kan hanya stokastik saja gitu. Sampai di sini pikirannya, oh ini udah jenuh nih, kita mau ambil buy. Ketika ngambil buy ternyata masih terus turun gitu. Itu yang biasanya dialami gitu ya. Kenapa masih terus turun? Karena memang ADX-nya masih menunjukkan kuat untuk turun gitu ya. Nah, tapi ketika ini stokastik mulai kembali ini naik di sini, terus ADX ini melemah. Nah, ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi koreksi naik. Ini sih ADX-nya masih menunjukkan apa? Turun gitu. Tapi dengan dilihat dari ini bisa saja dia masih kuat koreksi naik kayak begitu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk kalau nggak ke sini 7470 ya ke sini 7495 atau 7511 kayak begitu. Jadi seperti itu Bu. Yang tadi pertanyaan yang Pak Hari? Pak Harijanto ya? Ya. Yang berpasangan dengan JPY, misalnya GJ. Oh, Pak, kalau pair yang berpasangan dengan JPY bagaimana? Contohnya GJ. Oh itu sama semua ya. Cuma biasanya yang dengan GJ atau misalnya pasangan dengan AUD kayak tadi GBP AUD gitu ya. Kalau nanti ada misalnya berita Amerika gitu ya, ibaratnya nggak terlalu banyak berpengaruh gitu ke situ. Tetap sesuai dengan kondisi di dua negara tersebut kayak begitu ya. Nah, kalau kayak begitu juga bisa pakai technical, misalnya ini GJ nih ya. GJ ini kan udah naik, tapi ini di H1 mentok nih di sini, kayak begitu. Tapi koreksi ini arahnya masih menunjukkan naik, kayak begitu ya. Karena apa? Ini plus DI atau yang hijau ini di atas, ADX-nya masih mau menunjukkan naik, ini stokastiknya juga masih arah naik. Ya, misalnya dilihat di H4, H4 ini stokastiknya mulai naik, ADX-nya juga mulai mau menunjukkan apa pembalikan kayak begitu. Nah, kalau misalnya benar naik, lewatin ini misalnya posisi tertinggi ini, ya arahnya bisa kemana? Bisa ke sini. Nah, jadi yang tinggal kita tunggu lewatin ini enggak 1542 atau 15545 gitu misalnya atau 15550. Kalau misalnya lewat 15550 akan ke arah 15590 karena kan mau terjadi perubahan ya. Dari turun jadi naik. Nah, ini sempat koreksi turun, ini perubahan turun. Tapi kan ini di time frame M30 ya. Kita memang tahu bahwa mentok sini dia sedang turun. Kan kelihatan di H1 juga ini sedang turun gitu ya. Tapi nanti sampai level sekitar di 15510 gitu ya. Dia terus turun atau apa atau berbalik kembali ini yang tinggal kita lihat nanti 15500 15510 ya. Kalau nggak tembus ya berarti dia bisa balik lagi ya, balik lagi naik lewatin 50 15550 ke 15590.
Jadi nanti tinggal Bapak lihat aja dia kuat nggak dia nerobos 15500 sampai 15510. Kalau nggak kuat, siap aja untuk naik lagi. Kalau lewatin 50, bisa ke arah 90. Seperti Oke. itu, Pak. Mantap, terima kasih Pak Lindu. Sepertinya peserta malam hari ini semuanya aktif bertanya, Pak. Ya, maaf ini saya yang GBP USD ini terlalu ngepas kalau di 20 karena kan GBP USD tadi supportnya di 3620. Jadi kalau misalnya supportnya 3620 ya selalu kita lebihin karena kalau ngepas kan bisa jadi kena gitu kan ya. Jadi kalau kira-kira mau batas stop loss-nya ada pada support atau pada resisten di level berapa, itu harus kita lebihin ya. Karena kalau nggak kita lebihin, ngepas itu yang kadang bisa balik lagi gitu, tapi udah kena dulu gitu loh. Kayak gitu ya. Itu yang dibilang cilukba gitu loh. Ya, habis kena terus balik lagi naik, kena TP tapi udah kena SL duluan kayak begitu. Jadi diubah di 3610. SL-nya. Baik. Ada lagi Pak Lindu yang Sudah? ingin disampaikan? Oke, Sudah, di sudah. screen-nya mungkin bisa di end screen dulu, Pak. Oke. Oke, baik Sobat Traders, peserta live trading pada malam hari ini, mungkin waktu kita kurang panjang ya, karena banyak sekali Sobat Traders yang ingin belajar lebih dalam mengenai teknik trading dan strategi trading untuk mengetahui tren pergerakan pasar. Jadi Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini, bagi Sobat Traders yang ingin belajar langsung atau diedukasi dan dibimbing oleh analis dari Java Global Futures, salah satunya Pak Lindu, ada juga Pak Michael Yudi dan Pak Swendi. Sobat Traders dapat bergabung di layanan Forex Simpro Premium Signal. Jadi Sobat Traders, Forex Simpro memiliki layanan premium signal. Jadi kalau Sobat Traders yang ingin mendapatkan analisa market setiap hari, Sobat Traders yang ingin mendapatkan signal trading buy atau sell setiap hari untuk setiap mata uang yang ingin Sobat Traders tradingkan setiap hari, itu semua ada di dalam layanan grup Telegram Forex Simpro Premium Signal. Sobat Traders juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan atau private coaching dari analis Java Global Futures dengan bergabung di Forex Simpro Premium Signal dengan membuka account di PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya, dan tentunya di Java untuk proses WD dan deposit sangat cepat dan mudah Sobat Traders. Jadi bagi setiap Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ingin bergabung dengan kami di Forex Simpro Premium Signal, dapat menghubungi kembali setiap rekan-rekan dari PT Java Global Futures yang sudah mengundang Bapak Ibu malam hari ini sudah bergabung di dalam Zoom live trading yang untuk tema Stodak malam hari ini ya. Jadi jangan tunda lagi ya Pak Lindu. Kalau Ya. Bapak Ibu yang ingin segera bergabung, ingin mendapatkan edukasi yang lebih detail lagi, jadi di dalam grup itu bisa diskusi langsung sama Pak Swendi atau Pak Lindu atau Pak Michael lebih intens. Jadi Sobat Traders bisa bergabung di Premium Signal. Itu saja informasinya. Untuk malam hari ini, apakah ada lagi yang ingin disampaikan Pak Lindu sebelum kita closing? Ya itu tadi segera bergabung di premium ya, premium komunitas premium, bisa ada edukasi, ada komunikasi yang lebih banyak dengan para tradernya asik-asik semua, suka trading gitu ya. Member-membernya ramai ya Pak? Rame, saling interaktif. Ya, juga interaksi dengan analis. Dan juga jangan lupa untuk kalau lihat video-video kita ya di channel YouTube Forex Simpro, di situ juga tadi ada saya bilang mengenai PR support resisten gitu ya. Ada mengenai stokastik dan ADX gitu ya, itu bisa dilihat, dipelajari. Nanti bisa kalau ada yang nggak jelas bisa tulis pertanyaan di situ ya. Pertanyaan
Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik Supaya Sobat loncengnya. Traders mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Jadi Ya. Sobat Traders bisa subscribe YouTube channel Java Global Futures dan juga Forex Simpro untuk mendapatkan edukasi-edukasi yang baik dari yang basic sampai yang advance. Sobat Traders bisa lihat di YouTube channel kita di Java Global Futures dan juga di Forex Simpro. Mungkin malam hari ini kita close dulu ya Pak ya. Kita akan ketemu lagi Selasa depan dalam acara webinar Forex Simpro jam 8 malam juga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, salam profit. Selamat malam semua, salam profit. Sekian Sobat Traders, acara live trading kita. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update terbaru dari video kami. Salam profit!